Hello everyone. Today we are going to talk about the first skill in TOEFL reading comprehension, that is main idea. Ya, main idea questions atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pertanyaan tentang ide pokok adalah pertanyaan general atau ide umum tentang teks. Faktanya, hampir di setiap teks dalam TOEFL baik paper-based test maupun computer-based test memuat pertanyaan tentang main idea ini. Nah, terkadang pertanyaan main idea tidak selalu muncul dengan kata main idea. Ia juga bisa muncul dengan berbagai istilah seperti topic, subject, primary idea atau ide utama, title atau judul, atau main idea itu sendiri. Sebetulnya cukup mudah untuk mencari ide pokok dalam sebuah teks. Salah satu caranya adalah dengan menganalisa kalimat yang ada di awal paragraf. Yang perlu diingat adalah, jika teks dalam TOEFL terdiri dari satu paragraf, maka kita menganalisa kalimat awal dari paragraf tersebut. Namun, jika teks muncul dengan lebih dari satu paragraf, maka kesimpulan tentang main idea bisa ditarik dengan memahami kalimat awal setiap paragraf. Oke, jadi bagaimana menjawab soal tentang main idea? Seperti yang telah disampaikan, first line atau kalimat awal adalah kunci. Baca first line dari setiap paragrafnya. Kemudian, temukan common theme atau common idea atau ide umum yang bisa kita pahami dari kalimat-kalimat awal paragraf tersebut. Then, pass your eyes quickly. Baca sekilas sisa teks untuk memastikan apakah analisa kita sudah tepat. Dan terakhir, eliminate. Pilih jawaban yang tepat dengan mengeliminasi atau menyingkirkan jawaban-jawaban yang salah. Let's try. For example, you read a text. Maka, segera kita melihat soal yang ditanyakan. Jika soal menanyakan misalnya tentang topik, maka skill pertama tentang main idea yang kita pelajari akan kita terapkan. The question is, what is the topic of this passage? Maka, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita fokus pada first line atau kalimat pertama dari teks ini. Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts by the name of James Naismith. Dari kalimat pertama, kita bisa menarik kesimpulan atau ide umum dari bacaan ini adalah mengenai penemuan basketball. Jadi, bisa kita asumsikan ini adalah topiknya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita membaca sekilas sisa teks untuk membantu kita memastikan apakah betul ide pokok dari bacaan di atas adalah tentang penemuan olahraga basket. Kemudian, kita mulai mengecek pilihan jawaban mana yang memiliki kesamaan ide dengan apa yang telah kita simpulkan di atas. Apakah jawaban A tentang kehidupan James Naismith? Kalimat pertama menyebutkan tentang James Naismith, tetapi ia muncul hanya sebagai detail, sedangkan kalimat pertama berisi tentang basketball. Maka A bukanlah jawaban yang benar. Jawaban B dianggap terlalu luas sebab ia menyebutkan tentang sejarah olahraga atau the history of sport, tetapi ia tidak spesifik kepada basketball. Jawaban C juga dianggap terlalu general atau terlalu luas sebab main idea yang disimpulkan di atas tidak menyebutkan pendidikan fisik
secara umum, tetapi secara khusus pada basketball saja. Maka jawaban D adalah yang paling betul, sebab the origin atau asal mula basketball sesuai dengan analisa kalimat pertama yang kita lakukan. Okay, let's try to analyze the next passage. Dalam passage dengan lebih dari satu paragraf, kita harus memastikan bahwa kita akan membaca the first sentence atau kalimat pertama dari setiap paragrafnya untuk menentukan subjek, title atau judul, atau main idea. Untuk pertanyaan which of the following would be the best title for the passage atau berikut ini mana yang paling tepat sebagai judul untuk teks di atas, maka langkah yang kita lakukan adalah membaca dan menganalisa sentence atau kalimat pertama dari setiap paragrafnya. Paragraf pertama menyatakan bahwa early maps of the North American continent showed a massive river that began in the Rocky Mountains, flowed into the Great Salt Lake, and from there continued westward into the Pacific Ocean. Dari sini, kita bisa menyimpulkan paragraf 1 menyatakan tentang sebuah sungai yang tergambar pada peta awal benua Amerika Utara. Kemudian, paragraf kedua menyatakan bahwa this mythical river of course does not exist. Di sini dijelaskan bahwa river atau sungai yang dijelaskan di paragraf 1 does not exist atau tidak ada. Dari kedua hal atau kedua kalimat awal tiap paragraf yang kita baca, maka kita mulai masuk ke pilihan jawaban untuk mengeliminasi jawaban-jawaban yang salah. Apakah A, Early Maps of North America bisa dijadikan title dari passage di atas? Tentu saja tidak, karena kedua kalimat awal dari paragraf menyatakan tentang sebuah sungai yang tergambar di peta awal Amerika Utara. Jadi fokusnya adalah sungainya, bukan maps atau peta. Bagaimana dengan C? A comparison of the Buenaventura and the Mississippi rivers. Perbandingan antara Buenaventura dan juga Mississippi River. Di paragraf 1 kita menemukan spesifik details tentang Buenaventura dan juga Mississippi River, tetapi kedua hal ini tidak kita temukan dibahas atau menjadi topik di kalimat pertama dari paragraf 1. Maka C dianggap terlalu spesifik. Apakah D, sungai dalam mitologi? Kedua kalimat yang kita baca tadi tidak menunjukkan tentang mitologi. Maka jawaban yang betul adalah jawaban B, sebab ia menunjukkan atau menjelaskan tentang river atau sungai yang berada dalam maps atau peta yang keberadaannya kemudian disanggah. So, cukup mudah bukan untuk menentukan main idea, but practice makes perfect. So, keep practicing. Thank you.